Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh pagi hari ini. Alhamdulillah Allah membangunkan kita, dan alhamdulillah bangunnya kita bergegas untuk menuju Masjid Al-Hikmah dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan amal ibadah kita dan semuanya yang sudah kita laksanakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa juga mari kita sama-sama bersolawat ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga semua solawat-solawat yang kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terutama juga bagi keluarganya, bagi sahabatnya, dan bagi pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, di pagi hari ini kajian kita yaitu kajian kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rushd, atau dengan nama lengkap Al-Imam Abil Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd Al-Andalusi. Al-Andalusi ini dia lahir di Andalusia, provinsi sekarang Bu ya, yaitu di Spanyol sana, di Spanyol, Eropa. Dikenal dengan Ibnu Rushd ya, dikenal dengan Ibnu Rushd. Beliau juga seorang filosof, seorang tabib juga, dan seorang ahli fikih ya. Kalau dulu ini memang ulama tidak hanya menguasai satu ilmu saja. Jadi kalau sekarang ini disebut multi talenta Pak. Jadi banyak keahliannya ya. Jadi ilmu itu memang Masya Allah begitu. Nah, di antara salah satu kitabnya, masih banyak kitabnya beliau, termasuk kitab filsafat yang sangat terkenal itu ya adalah ketika beliau menulis tahafut ya. Ketika Imam Ghazali menulis tahafutus falasifah, falasifah itu kerancuan para filosof ya. Kerancuan filosof terkait dengan pemikirannya. Kemudian dibantah oleh Imam Ghazali, dibantah lagi oleh Ibnu Rushd dengan tahafut yaitu kerancuan dalam berpikir ya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah saya sudah sampai ke sana Pak, provinsi Andalusia itu di Spanyol ya. Saya 5 hari Pak keliling Pak, termasuk di Cordoba ya. 2009 itu cuman sayang 1000 sayang, Islam yang sudah jaya 700 tahun di Eropa Pak. 700 tahun. Berapa generasi itu kira-kira? Kalau rata-rata 70 kan kira-kira iya 10 generasi itu. Sekarang tinggal nama. Udah tidak mendengar adzan lagi. Kemudian masjid Cordoba yang besar itu Pak, itu sudah menjadi katedral. Jadi saya ke sana itu pagi-pagi nyampe sudah pas lagi misa itu, dan patung-patung itu sudah bertengger di sana, dan kaligrafinya Pak
yang itu nggak dihapus Pak. Jadi masih dindingnya itu, kaligrafinya itu dengan relief yang luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kemajuan seni yang sampai hari ini belum terkalah, belum ada yang menandingi Pak. Terutama di Alhambra. Alhambra ini istana merah di atas gunung, istana raja-raja itu. Dan saya sudah sampai di sana, alhamdulillah, betul-betul ya, saya sangat mengagumi. Namun sekali lagi sayang, seribu sayang, akhirnya Islam itu tinggal nama. Dan kita berdoa mudah-mudahan di Indonesia ini tidak seperti yang terjadi di Cordoba atau tidak terjadi di Spanyol itu, atau tepatnya di provinsi Andalusia yang sudah sangat terkenal itu. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Bidayatul Mujtahid. Yang kali ini saya ingin mengambil atau menyampaikan tema tentang sholat janazah. Sholat janazah. Nah, ini kita akan sampaikan karena selama ini kita melakukan, mari kita konfirmasi, sudahkah yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita beribadah nggak bisa kita maunya sendiri, harus ada aturan. Ya, ibadah. Mau sepak bola aja, olahraga ada aturannya. Kalau bola udah keluar garis, walaupun ditembak masuk, ya nggak akan dipunten gitu, nggak akan dinilai gitu. Begitu juga dengan ibadah, walaupun kita udah capek-capek semalam suntuk ibadah, tapi nggak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tentu akan ditolak. Ibadah harus sesuai dengan ajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan muamalah. Ya, muamalah ini Rasulullah memberikan keleluasaan untuk kita melakukan sesuai dengan keilmuan kita. Makanya Rasulullah satu ketika ada seorang petani kurma yang mencoba mengawinkan antara bunga-bunganya itu, kemudian ditegur oleh Rasulullah. Dan ternyata setelah diikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah, ternyata berkurang itu, ya, buahnya. Sehingga kemudian keluarlah sabda Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian semua lebih tahu tentang perkara-perkara atau masalah-masalah dunia kamu. Ya. Tapi masalah akhirat, masalah ibadah yang langsung secara vertikal kepada Allah, Rasulullah ya yang paling tahu, karena Rasulullah dituntun dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana di dalam firman-Nya bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua ucapan yang keluar dari mulut yang mulia Rasulullah, semua itu bukan atas hawa nafsu, 'anil hawa. Ya, tetapi semuanya adalah dibimbing oleh Allah, yaitu dengan wahyu. Baik jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu fis sholati 'alal janazah. Bab yang kelima ini tentang sholat jenazah. Wa hadhil jumlah yata'allaqu biha ba'da ma'rifati wujubiha fusulun. Di dalam kelompok ini itu terkait dengan hal-hal yang menyangkut sholat jenazah ini ba'da ma'rifati wujubiha, setelah kita mengetahui kewajiban melaksanakan sholat jenazah. Jadi kita tahu bahwa sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Yaitu artinya apa? Fardu kifayah yaitu kewajiban, ya, kewajiban andekan salah satu tidak ada yang melaksanakan, maka dosa semua tuh.
Ya, kalau ada mayit, ada jenazah, nggak ada yang menyolatkan, berdosa semua tuh. Kalau salah satu, 2-3 orang mewakili, itu insya Allah sudah mencukupi. Itu kifayah. Berbeda dengan fardu ain. Fardu ain harus setiap orang melaksanakannya. Ahaduha, yang akan kita bahas ini banyak. Salah satunya adalah fi sifati sholatil janazah, yaitu tentang tata cara atau bagaimana caranya sholat janazah, terkait dengan cara. Wasani, yang kedua, alaman yusalla, siapa yang didulukan untuk siapa yang harus menyolatkan, siapa yang harus menyolatkan janazah. Alaman yusolli. Waman aula bis sholah, dan termasuk juga siapa yang lebih utama didulukan untuk sholat itu. Ini jenazah nih, siapa yang harus didahulukan. Nah, itu nanti akan kita bahas. Wasalisu, yang ketiga, fi wakti hadhihi sholah, terkait dengan waktu sholat. Waktu sholatnya kita juga akan bahas. Warabi'u, yang keempat, fi maudhi'i hadhihi sholah, ya, yaitu tentang di mana tempat ya kita sholatnya itu. Ya, ada jenazah di mana? Pas sebelah kepala atau sebelah perut, ya, atau sebelah kaki. Nah, ini tempat, masalah tempat bagi orang yang sholat. Wal khamisu, yang kelima, fi syuruti hadhihi sholah, yaitu tentang atau bicara tentang syarat-syarat sholat jenazah. Jadi ada 5 yang akan kita sampaikan. Ya, tentu tidak mungkin akan selesai pada pagi hari ini, tapi insya Allah beberapa kita akan sampaikan. Baik, kita langsung ke fasal yang pertama, al-faslul awwalu. Fasal yang pertama, fi sifati sholatil janazah, yaitu terkait dengan tata cara sholat jenazah. Fa amma sifatus sholati, maka adapun cara sholat jenazah itu, fa innaha yata'allaqu biha masailun, sesungguhnya sholat jenazah itu ternyata ada beberapa masalah, ya, terkait dengan beberapa masalah. Yang pertama, al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ikhtalafu fi adadi takbir fi sadril awwali ikhtilafan kasiron. Jadi ternyata sholat jenazah yang kita lakukan itu, Pak, dulunya, makanya fi sodril amsor, ya, fi sodril awal, jadi awal-awal Nabi Muhammad SAW melaksanakan itu terkait dengan jumlah takbirnya. Kalau kita yang saat ini kan tahunya 4, ya, 4 takbir kan. Nah, ternyata kronologis, ya, 4 takbir itu ada sebuah proses, ada sebuah perjalanan, ya, ada sejarahnya begitu bahasanya. Dan ternyata ikhtilafan kasiron, jadi banyak perbedaan yang sangat banyak, ya, perbedaan yang banyak. Min salasin ila sab'in, mulai dari 3 sampai 7. 3 takbir sampai 7 takbir. Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti, ini nggak tahu. Taunya mah 4 saja kan gitu. Ya. Ini sama dengan orang masuk ke supermarket gitu kan, Pepsodent aja yang cari, padahal banyak merek yang lain. A'nis sahabah radhiyallahu anhum, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, semoga mereka semua mendapatkan ridho dari Allah. Walakin fuqahaul amsar ala anna takbira fil janazati arba'un, ya, fi janazati arba'un. Akan tetapi, ya, para fuqaha, ya, menekankan atau berpendapat begitu, anna takbira fil janazati arba'atun,
sesungguhnya takbir di dalam sholat jenazah itu 4 kali. Ya, bisa dilihat qala Syaukani, qala Ibnu Abdil Bar, wan aqdal ijma' ba'da dzalika ala arba'in, wa ajma' al fuqaha wa ahlul fatwa bil amsar ala arba'in, ala ma jaa fil ahadits sahih wa ma siwa dzalika sududu la yaltafid ilaih, dalam Nailul Autor jilid 4 halaman 66. Ini Asy-Syaukani menegaskan bahwa takbir kepada jenazah ini 4 kali. Ya. Tetapi Ibnu Abi Laili wa Jabir bin Zaid fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya kana yakulani innaha khamsun. Jadi mayoritas fuqaha mengatakan 4, kecuali Ibnu Abi Laili wa Jabir bin Zaid mengatakan bahwa takbir sholat jenazah itu 5 kali. Nah, mari kita lihat. Jadi berbeda di sini. Ada 4, ada 5. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan jumlah takbir itu? Nah, mari kita lihat, ini penting. Wa sababu ikhtilaful asar fi dzalika. Sebab perbedaan jumlah takbir ya sholat jenazah 4 dan 5 ini dikarenakan perbedaan ikhtilaful asar fi dzalika, terkait perbedaan hadis yang terkait dengan jumlah takbir sholat jenazah. Mana hadisnya? Wa dzalika annahu ruwiya min hadisi Abi Hurairah. Ya, yang demikian itu sebagaimana hadis riwayat dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fil yaum alladzi mata fih. Jadi satu ketika Rasulullah mendengar satu hari bahwa Raja Najasy, ya, tulisannya Negus, itu meninggal. Mendengar Rasulullah atau dapat kabar bahwa Raja Najasyi meninggal. Wa kharaja bihim ilal musalla. Kemudian Rasulullah keluar menuju tempat sholat, ya, musalla. Fasaffa bihim, Rasulullah kemudian meluruskan shaf kepada mereka. Wa kabbara arba'u takbiratin, dan Rasulullah takbir 4 takbir. Ya, hadis yang pertama, Rasulullah terhadap Raja Najasyi ini yang meninggal, Rasulullah melaksanakan takbir dalam sholat jenazahnya 4 kali. Ya, ini hadis muttafaqun alaih wal lafdzu li muslimin juga disampaikan. Yang kedua, ini hadis muttafaqun ala sihhatihi, ya, hadis sangat sahih, disepakati oleh Bukhari Muslim. Walidzalika akhadha bihi jumhur fuqahaul amsar. Nah, dengan hadis inilah juga jumhur ahli fikih, ya, fuqaha menjadikan ini sebagai dalil, ya. Artinya takbir itu 4 kali, takbir salat jenazah. Wa jaa fi hadzal ma'na aidzan, juga ditemukan juga hadis yang semakna, ya, yaitu min annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabri, ya, Maskinah, nama orang nih. Jadi Rasulullah pernah sholat di kubur Maskinah, di kuburan. Fakabbaru alaiha arba'an. Rasulullah juga takbir ketika sholat jenazah atas jenazah Maskinah, ya, di kuburan sana itu 4 kali. Ya, rawahu Malik an Abi Amamah bin Sahl wa ruwiyal Bukhari nahwahu min hadisi Ibnu Abbas. Hadis ini juga hadis sahih. Ini yang terkait dengan hadis-hadis yang menyatakan bahwa sholat jenazah itu 4 kali. Waruya Muslim aidan,
ada riwayat juga hadis dari Imam Muslim juga an Abdurrahman bin Abi Laili qol, yaitu dari Abdurrahman bin Abi Laili mengatakan kana Zaid bin Arqam, ya, bahwa Zaid bin Arqam yukabbiru 'alal janaizi arba'an. Begitu juga ditemukan hadis lagi bahwa sholat jenazah itu 4 kali. Wa annahu kabbara 'ala janazatin khamsan. Tetapi tidak hanya 4 kali lagi. Sesungguhnya Rasulullah juga takbir ala janazati khamsan. Bukan Rasulullah ya, di sini karena Zaid bin Arqam. Jadi ada hadis, ya, Zaid bin Arqam ini adalah sahabat. Satu ketika ada jenazah, kemudian dia menyolatkan 4 takbir. Tetapi satu ketika wa annahu kabbaru ala janazatin khamsan. Ya, ada jenazah lagi, dia juga sholat tetapi takbirnya 5 kali. Maka ketika takbir 5 kali ini fasa'alnahu, maka kami bertanya, ya, kepadanya, faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Jadi Zaid bin Arqam takbir 4 kali dan 5 kali. Ketika takbir 5 kali ini, ya, yang makmum itu fasa'alnahu, kami makmum, faqala, ya, ketika bertanya kami kepadanya, kepada siapa? Zaid bin Arqam ini, faqala, dia menjawab dengan apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Rasulullah juga melakukan takbir seperti yang saya lakukan, artinya 5 kali. Jadi Rasulullah juga takbir 5 kali. Saya ngikutin. Berikutnya, waruya an Abi Khaythumah an abihi qol. Begitu juga ada riwayat dari Abi Khaythumah, dari ayahnya, dia mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukabbiru 'alal janaizi arba'an, wa khamsan 5, wa sittan 6, wa sab'an 7, wa thamanian 8, hatta matan Najasyi fasoffan nas wara'ahu wa kabbaro arba'an. Jadi ada hadis juga dari Abi Khaythumah ditemukan dari ayahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat jenazah takbirnya 4 kali, 5 kali juga pernah, 6 kali juga pernah, 7 kali juga pernah, sampai 8 kali, ya, mentok 8 kali, 9 nggak ada. Hatta matan Najasyi, sehingga diketahui meninggal Raja Najasyi. Maka kemudian Rasulullah fasoffan nas waro'ahu, meluruskan sof makmumnya yang ada di belakang beliau, wa kabbaro arba'an, kemudian Rasulullah takbir 4 rakaat, ya. Summa sabbata sallallahu alaihi wasallam, kemudian ala arba'in hatta tawaffahullah. Jadi kemudian Rasulullah menetapkan bahwa takbir sholat jenazah itu 4 kali hingga wafat beliau, ya, hatta tawaffahullah. Wa hadza fihi hujjatun laihatun lil jumhur. Jadi hadis inilah yang dijadikan hujjah yang sangat jelas dan dipegang erat lil jumhur, oleh jumhur ulama, mayoritas ulama memegang ini. Ya, jumhur ulama ini, kalau udah disebut jumhur ulama ini lebih dari 2 ulama. Madhab 4 itu kan ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, ada Imam Hambali, ada Imam Maliki. 4 itu. Kalau udah 3 sepakat, itu sudah jumhur itu. Ya, sepakat. Ada 3 imam itu sepakat itu. Nah, itu terkait dengan takbirnya, ya, takbirnya. Ya, sekarang 4 kali, Pak, jangan 5. Oh, kan boleh itu ada 5 gitu ya. Itu
Itu sejarahnya, ya sudah selesai. Ya, sekarang jangan ikut-ikutan. Wah 5 mau ngambil yang 9 gitu. Kenapa kok ngambil 5? Ini dosanya banyak banget. Misalnya begitu ya. Nggak boleh lagi gitu kan. Itu sudah alasannya bukan mengikuti Rasulullah. Oh ini yang meninggal narkoba gitu. Jadi takbirnya perlu ditambah gitu. Nggak boleh begitu gitu. Ya, nggak boleh begitu karena alasan itu tidak masuk. Baik. Berikutnya wa ajma'al ulama'u ala raf'il yadain fi awwalit takbir alal janazah. Sepakat para ulama bahwa ketika takbir itu ala raf'il yadain, mengangkat kedua tangan. Ya, yaitu yang disepakati fi awwalit takbir alal janazah. Yang disepakati mengangkat tangan itu di awal takbir, yaitu takbir yang pertama, itu yang sepakat. Jadi mengangkat tangan Allahu Akbar. Berikutnya mau ngangkat tangan atau tidak karena ikhtilaf. Ya, misalkan ada yang begini saja gitu, nggak ngangkat gitu, ya jangan kita salah-salahin. Kalau udah ngaji begini nggak usah nyala-nyalain. Ya, saya maunya nggak nyala-nyalain yang lain, ya karena itu ada tuntunannya. Waqtalafu fi sairi takbir. Sedangkan sisanya, berapa sisanya Pak? 4 takbir, 1 ngangkat tangan, yang lain tidak ngangkat. Sisanya berapa? 3 berikutnya itu namanya fi sairi takbir. Itu ikhtilaf. Waqtalafu, mereka para ulama ikhtilaf. Ikhtilaf apa? Terkait dengan sisa takbir berikutnya. Yang diperselisihkan apanya? Ngangkat tangannya. Ya, takbir berikutnya terkait dengan angkat tangan ikhtilaf. Tapi takbir yang pertama sepakat. Ya, itu sepakat. Nggak ada yang berbeda pendapat. Jadi Allahu Akbar. Di samping kita kok Allahu Akbar ngangkat tangan. Allahu Akbar. Begitu salam kita salah-salahin, belum ngaji berarti. Bahwa itu ikhtilaf. Itu boleh. Asal yang pertama udah takbir. Di antaranya faqala qaumun, berpendapat satu kelompok, yarfa'u, mengangkat. Ya, ngangkat semuanya nih, yarfa'u mengangkat. Tangan, kedua tangan. Wa qala qaumun la yarfa'. Enggak perlu ngangkat. Maksudnya yang kedua, ketiga, keempat ya. Jangan nanti ini dipahami semuanya nggak ngangkat gitu. Yang berpendapat bahwa mengangkat tangan semuanya, ya, yaitu kedua, ketiga, keempat. Kalau yang pertama udah nggak dibicarakan karena sepakat itu, nggak ada yang berbeda. Nah, satu pendapat ngangkat semuanya, mulai 2, 3, 4. Kalau satu ngangkat juga. Wa qala qaumun la yarfa'. La yarfa' di sini artinya kedua, ketiga, keempat tidak mengangkat tangan. Jangan diartikan la yarfa' ini seluruh gitu. Karena yang pertama tadi udah sepakat Allahu Akbar. Ya, bacanya apa tuh? Fatihah. Yang kedua Allahu Akbar, sholawat. Kemudian yang ketiga Allahu Akbar, baca doa. Yang keempat Allahu Akbar, salam. Ya, jadi doa itu di 3 Pak. Nah, nanti kita lihat. Waruwiyat Turmudi, ada riwayat dari Imam Turmudi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara fi janazatin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takbir fi janazah. Farafa'a yadayhi, dan mengangkat tangan beliau fi awwalit takbir, dan mengangkat tangan di awal takbir. Mengangkat wa wadu'a yadahul yumna alal yusra. Allah, ngangkat tangan Rasulullah, wa wadu'a yadahul yumna, meletakkan tangan kanannya alal yusra, di atas tangan kiri. Begini Pak, Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar begini. Nah, ini ada juga yang sholat begitu gitu. Allahu Akbar garuk-garuk gitu kan, atel apa ya, Allahu Akbar. Ada yang begini Pak, Allahu Akbar,
Ada yang muter-muter begitu. Takut tangan kirinya dulu duluan gitu. Nah, nggak tahu tuh. Ada yang begitu juga gitu. Ya, nah, anak-anak dari pesantren gitu. Allah. Gitu. Ya, ada yang muter-muter begitu. Ya saya ngomong karena pernah melihat. Pernah melihat nggak Pak? Yang begitu apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting pada akhirnya tangan kanan ada di tangan kiri. Yang penting jangan kebanyakan gitu. Kalau hanya begini aja nggak apa-apa kan? Tapi kalau begini-begini, ya repot itu. Kalau udah begini-begini repot. Ya akhirnya gerakan terlalu. Yang nggak, kan kita udah bicara ya masalah itu. Jadi perbuatan-perbuatan yang ternyata tidak punya tujuan itu membatalkan, bisa membatalkan. Baik. Jadi Rasulullah mengangkat tangan, kemudian meletakkan di atas tangan kiri. Dari peristiwa ini, faman dhahaba ila dhahiri hadzal asar. Bagi yang berpendapat secara tekstual terhadap hadis ini, jadi ya, dhahir itu tekstual bahasanya. Ya, jadi bahasa milenial sekarang itu tekstual gitu ya, dhahir. Ada tekstual, ada kontekstual gitu. Kalau dipahami secara tekstual ya, itu wakana madhabuhu fis shalah annahu la yarfa illa fi awwalit takbir. Jadi hadisnya kan Nabi mengangkat tangan ya di yang pertama kan fi awwalit takbir ya, wa wadu ayadahul yumna 'alal yusra. Tidak dijelaskan hadis ini, kemudian Nabi mengangkat tangan yang kedua, ketiga, keempat. Bagi yang memahami secara tekstual ini hadis, Nabi cuma melakukan mengangkat tangan cuma takbir yang pertama saja. Ya. Tapi kan masih ada pendapat yang lain. Wa man qala yarfa'u fi kulli takbirin. Ada yang mengatakan atau berpendapat bahwa setiap takbir itu mengangkat tangan, syabbahut takbir tsani bil awal. Yaitu menyamakan takbir yang pertama tadi untuk yang kedua. Jadi yang kedua ini namanya dikiaskan. Ya, dikiaskan. Itu boleh, Pak. Ya, dalil yang namanya dikiaskan kepada yang pertama, hukum yang pertama itu. Jadi menyamakan. Li'annahu kullahu yaf'alu fi halil qiyam wal istiwa. Karena semua itu dilakukan dalam keadaan berdiri, ya, tegak. Ya, berdiri tegak. Istiwa itu kan, kalau waktu istiwa itu kan waktu matahari benar-benar di atas itu. Jadi kalau pas istiwa itu Pak, bayang-bayang nggak ada. Jadi sholat jenazah itu diibaratkan berdiri tegak, ya, fi halil qiyam wal istiwa, ya, ketika berdiri tegak, ya. Jadi ada dua pendapat ini. Jadi yang kita lakukan nggak salah, Pak. Yang takbir semuanya. Tapi ketika takbir pertama saja Allahu Akbar, baca Fatihah, Allahu Akbar, nggak angkat tangan, nggak masalah. Kalau udah tahu begini, nggak usah nanti begitu selesai main salah-salahan. Kalau yang takbir juga begitu, wah kamu nggak sunnah nih. Sunnahnya kan cuma takbirnya Rasulullah sekali. Kemudian itu nggak boleh begitu juga. Karena dalil itu bukan hanya sunnah saja. Dalil itu ada 4 yang disepakati. Sering saya sampaikan. Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Itu yang disepakati oleh para ulama. Tetapi ada lagi maslahah, ada ikhtisan, ya. Nah ini kalau mengkaji hukum syariat nanti tahu itu. Ya, misalnya di kitab-kitab fikih, ya, usul fikih itu dibicarakan tentang itu. Yang kedua, masalah juga nih. Al-mas'alatus saniyatu ikhtalafan nas fi qiraah fi sholatil janazah. Masalah yang kedua, berbeda orang terkait dengan bacaan sholat janazah. Faqala Malikun wa Abu Hanifah. Berpendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, laisa fiha qiraatun. Di dalam sholat jenazah itu menurut Imam Malik dan Abu Hanifah
nggak ada bacaan, nggak baca apa-apa. Innama huwa doa. Karena di dalam sholat jenazah itu doa, ya doa saja, mendoakan mayit. Ya, sholat jenazah itu hanya dalam rangka doa. Ngapain baca? Gitu, bahasanya begitu. Kata Imam Malik dan Abu Hanifah. Wa qala Malik qira'atu Fatihatul kitab fiha laisa bima'mulin bihi fi baladina bihalid. Karena pendapat Imam Malik ini bahwa di dalam sholat jenazah nggak perlu baca apa-apa, ya, termasuk baca Fatihah tadi. Karena apa? Karena di dalam sholat jenazah itu laisa bima'mulin bihi fi baladina bihalin. Karena itu tidak berlaku di apa namanya, kota kami atau di negara kami saat itu, ya. Jadi Imam Malik tinggal di mana nih? Madinah. Jadi kebiasaan orang di sana tidak membaca Fatihah, hanya mendoakan saja, doa-doa itu. Ya. Nih, jadi tahu kan? Qala wa innama yahmadullah, sesungguhnya apa? Memuji Allah, wa yusna alaihi ba'da takbiratil ula, dan menyanjung kepada Allah ba'da takbiratil ula, yaitu tadi Allahu Akbar tadi. Tsumma yukabbiru tsaniyah, kemudian takbir yang kedua, wa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yukabbiru tsalisah, kemudian takbir yang ketiga, fa yashfa'u lil mayyit, apa, memintakan syafaat untuk mayit. Jadi apa, fa yashfa'u lil mayyit ini memintakan pertolongan bagi mayit. Tsumma yukabbiru rabi'ah, kemudian takbir yang keempat, wa yusallim, salam. Nah, ini yang dilakukan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Pendapatnya begitu. Jadi cara sholat jenazah menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, caranya tadi, pertama takbir, ya, Allahu Akbar, kemudian memuji Allah, ya. Setelah takbir tadi kan bisa juga baca alhamdulillah, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Kan Imam Malik dan Abu Hanifah kan mengatakan bahwa baca Fatihah itu tidak menjadi kebiasaan di negara kami gitu, atau di kampung kami begitu. Dalilnya begitu. Jadi karena memang Imam Malik ini kan termasuk salah satu dasar hukumnya adalah kebiasaan yang sudah berlaku di Madinah. Tentu tidak mungkin kalau itu tanpa ada contoh dari Rasulullah SAW. Dia berturun-turun, terus turun menurun gitu. Perbuatan itu dilakukan. Itu diantara alasan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Nah, bagaimana caranya tadi? Yaitu cukup dengan memuji Allah. Ya, alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Cukup, nggak usah baca Fatihah, kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Tsumma yukabbiru tsaniyah, kemudian takbir yang kedua yaitu dengan usolli 'alan nabi, membaca sholawat. Ini sama nih sholawatnya. Dan yang ketiga namanya fayashfa'u lil fayyid, yaitu memohonkan pertolongan, artinya mendoakan, ya, mendoakan kepada mayit, wa yashfa'u lil mayit. Tsumma yukabbiru rabi'ah, kemudian takbir yang keempat, wa yusalli, salam. Jadi keempat itu sudah tidak ada doa-doa lagi. Jadi doa itu di takbir ketiga. Kan kita sering kan gini, Allahumma ighfir lahu, kalau laki ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, kemudian takbir yang keempat kita masih doa wala tahrimna ajrahu wala taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan ha. Kalau mayatnya banyak hum. Allahumma ighfir lahum fir lahum warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, kenapa sih disebut begitu? Supaya jelas alamatnya. Jelas alamatnya. Makanya kalau kita kirim Fatihah, ya, kirim Fatihah, ini kata ahli tafsir ya, Profesor Quraisyab itu mengatakan, kenapa sih
Oh, disebut fulan bin fulan, panjang banget. Kita mau Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad ila fulan bin fulan wa fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan panjang gitu. Kenapa sih mesti disebut begitu? Emang Allah nggak tahu gitu misalnya. Ada yang protes begitu. Apa kata beliau? Profesor Qurasyab nih, ahli tafsir, supaya jelas alamannya Pak. Yang kita kirim Fatihah itu siapa? Kalau ibu misalkan mau kirim paket tapi alamannya nggak jelas, kira-kira kemana? Ya, iya kan, kasihan itu nanti saudara-saudara kita yang sudah meninggal itu, yang nggak punya sanak family, nggak punya anak, nggak punya apa, dia datang ke tempat-tempat itu ketika kita doa Allah maghfir lahum warhamhum ma'fihum, itu buat rebutan itu. Nah kalau kita sudah punya anak yang soleh soleha, sering dihadiahi Fatihah, bacaan Al-Quran untuk ibuku, bacaan Al-Quran untuk ini, kita sudah punya celengan wakaf ya, nah insya Allah itu sudah nggak perlu berebut lagi, pahala mengalir, cukuplah. Makanya kan ada satu riwayat ya, ada seorang yang sama-sama ini, kok kamu kayaknya tenang, ya ngapain lagi saya, kok nggak ikut rebutan yang lain gitu. Ya kan saya udah cukup, anak-anakku sudah mengirim semua. Dari riwayat yang seperti itu. Ya nanti kita sama-samalah kita ini. Kan pasti kita akan mengalami juga ya Bu ya. Mengalami juga. Maka yang paling aman kita didik anak-anak kita, keluarga kita dengan keluarga yang soleh dan soleha. Baik. Tadi ada pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i. Nah, ini mayoritas yang kita lakukan. Pendapat Imam Syafi'i, yaqra'u ba'da takbiratil ula bi Fatihatil kitab. Bacaan setelah takbir yang pertama yaitu Fatihah. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tsumma yaf'alu fi sairit takbirah mislu dzalik. Kemudian dia takbir sisanya itu sama. Wa bihi qala Ahmad wa Dawud. Jadi Imam Syafi'i takbir pertama Fatihah, kedua sholawat, ketiga doa, keempat salam, sama. Cuman Syafi'i Fatihah. Tetapi pendapat Imam Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Dawud, apa dia? Summa yaf'alu fi sa'iri takbir mislu dzalik. Jadi semua 4 takbir itu baca Fatihah semua. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Dawud. Nah, ini harus dituntaskan ini. Kenapa berbeda? Takbirnya tadi sudah berbeda. Nah, sekarang bacaannya berbeda. Kita jelaskan juga, kalau ini nggak dijelaskan repot nih. Wa sababu ikhtilafihim mu'aradatul amalil asar. Sebab perbedaan tadi antara Imam Malik dan Abu Hanifah, antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal tadi, itu karena ditemukan adanya kontradiksi amal yang dilakukan oleh Nabi dengan hadisnya, dengan ucapannya. Ya. Jadi yang dilakukan dan diucapkan beda. Wa hal yatanawalu aidan ismus shalah, yaitu salat jamaah amla. Jadi perbedaan ini ternyata dipicu oleh apakah sholat jenazah ini termasuk namanya sholat. Kan sholat itu kan ada rukuknya, ada sujudnya, ya kan, ada duduknya. Ini kan cuma berdiri saja, tegak, hanya takbir saja. Apakah ini juga disebut sholat? Gitu jadi perdebatannya begitu Pak. Apakah sholat jenazah itu sholat juga gitu loh. Nah gitu. Jadi apakah itu masih bisa disebut sholat yang tanpa rukuk, tanpa sujud itu gitu kan. Jangan nanti sholat jenazah kita mau karena tadi ini kan buat apa ya, buat jok-jok ya. Ya kenapa kamu ini orang nggak berilmu, cuman dia pinter ngeles gitu ya, dapat mantu Pak Ustadz atau Pak Kiai gitu kan. Dia rajin ibadah, cuman ilmunya nggak ada. Satu ketika ada orang meninggal, kan mantunya duluan ya. Tong, jadi imam tong, kakeknya gitu. Begitu sholat jenazah nggak takbir saja karena selama ini nggak pernah
ngaji sholat jenazah seperti apa. Ternyata sholat biasa saja, ada rukuknya, sujudnya apa gitu kan. Tanyain, loh kok sholat kamu ada rukuk sujud? Ya karena lihat ini banyak dosanya Pak, katanya. Itu sih apa namanya, itu geblek itu namanya. Kalau di Jawa sana itu namanya sontoloyo. Baik, jadi masalah penamaan, apakah sholat jenazah ini masih bisa disebut sholat? Amal fahuwaladhi hakahu Malik an baladi. Ada satu riwayat dari Imam Malik dari desanya atau dari kampungnya. Wa ammal asar famarwahul Bukhari. Adapun asar apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Tolkhah bin Abdillah bin Auf, yaitu dari Bukhari dari Tolkhah dari Abdillah bin Auf qol shallaitu khalfa Ibnu Abbas. Aku pernah sholat di belakang Ibnu Abbas ala janazatin. Aku pernah sholat jenazah di belakang Ibnu Abbas. Atau saya pernah bermakmum sholat jenazah dengan Ibnu Abbas. Apa katanya? Faqara'a bi fatihatil kitab. Dia membaca Fatihah. Faqala li ta'lamu annaha as-sunnah. Maka kemudian dia memberitahukan kepada kami semua annaha as-sunnah. Sesungguhnya Fatihah ini adalah sunnah. Dari hadis ini kemudian faman dahaba ila tarjihi hadal asar alal amal. Bagi yang berpendapat bahwa hadis ini adalah tarjih dari hadis-hadis ya atas perilaku yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ini, wa kana ismus shalah yatanawalu indahu sholatul janazah. Nama sholat itu termasuk juga sholat jenazah. Jadi sholat jenazah juga masuk sholat namanya, cuman beda perilakunya. Termasuk sholat dalam perang itu nggak ada Pak. Bisa Allahu Akbar senjata langsung main sholat tapi. Jadi sholat dalam peperangan berbeda. Berikutnya. Kemudian berikutnya waqad qala sallallahu alaihi wasallam, kita kan pernah mendengar hadis la sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kalau di situ tidak baca Fatihah. Ra'a qira'atu fatihatil kitab fiha. Maka saya berpendapat di dalam sholat jenazah itu juga harus ada Fatihah. Di Fatihah itulah karena ada bacaan Fatihah maka sholat jenazah juga disebut sholat. Itu dalilnya. Ya. Jadi dalilnya la sholata illa bi fatil kitab. Sholat jenazah ada Fatihahnya ya? Ada. Oh berarti sholat. Nah begitu. Berdasarkan hadis ini. La sholata illa bi fatihatil kitab. Ro'a tafiha. Wa yumkinu ayyahtajja li madhabi Malik. Sehingga ini memungkinkan sebagai hujjah bagi pengikut Imam Malik. Biduwahiril asar. Allati nukila fiha. Ya berdasarkan hadis yang diambil fiha. Du'a'uhu alaihi salatu wassalam fi sholat al janaiz, yaitu diambilnya doa Rasulullah ketika sholat terhadap jenazah, walam yunakil fiha annahu qara'a, sehingga dia tidak mengambil bacaan yang dibaca oleh Rasulullah di dalam sholat jenazah. Wa ala hadza fatakunu tilkal asar ka'annaha mu'aradatul hadisi Ibnu Abbas, seakan-akan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan hadisnya itu bertentangan. Ya wa mukhassasati liqaulihi la sholata illa bi fatihatil kitab. Yang dilakukan oleh Imam Malik kan enggak baca Fatihah. Hanya doa saja. Dia mengambil Nabi ketika melakukan itu hanya mendoakan saja intinya. Itu yang diambil. Sehingga di situ tidak perlu Fatihah. Karena apa? Karena sholat jenazah berbeda dengan sholat-sholat yang lain, nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Argumentasinya sama-sama kuat. Ada hadis memerintahkan tidak ada sholat, sementara Imam Malik kan nggak pakai Fatihah tadi. Ya, Abu Hanifah nggak pakai Fatihah. Bukan tidak sah di situ, tetapi karena dia memegang bahwa sholat jenazah tidak termasuk sholat-sholat yang biasa, dia hanya doa saja, sehingga isinya hanya doa saja gitu. Itu yang berlaku gitu. Baik, saya kira ini yang inti yang sudah saya sampaikan ini. Kita ikut Syafi'i, baca Fatihah, sholawat, doa, ya, kemudian salam.
Itu yang ini ya. Jadi keempat itu nggak perlu doa lagi Pak. Makanya kalau kita yang sudah pernah ke Arab sana sholat jenazah kan kita langsung 3 doa agak lama gitu Pak ya. Kemudian 4 langsung salam Pak. Menunjukkan di situ bahwa tidak ada bacaan lagi. Ya itu. Tetapi kita tidak ngikutin Arab, tidak ngikutin sholat jenazah di Arab, tetapi kita ngikutin apa yang dilakukan oleh para ulama dan hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan, barangkali ada pertanyaan, monggo. Sholat jenazah itu kan jenazahnya ditaruh di depan. Ya. Itu kalau di Arab Saudi katanya sekarang di belakang itu kayak yang terbaru Pak, bukan di depan lagi. Kemudian apa bedanya dengan sholat gaib kalau gitu Pak, kalau dia tidak di depan gitu? Karena sholat gaib kan jenazahnya kan nggak kelihatan. Ya. Pak. Ya. Ya. Jadi begini, perbedaan gaib dan hadir. Kalau gaib itu memang sama sekali tidak ada jenazah di situ. Tapi kalau hadir itu jenazah di situ walaupun di belakang. Saya sendiri tidak tahu persis. Kalau sekarang memang mungkin di belakang ya. Sebenarnya di sini tadi tidak di ini. Tapi kalau nanti bicara tentang di mana kita berdiri sebagai imam itu memang ada sebelah kepala, sebelah tengah. Ketika laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau perempuan di tengah, lurus dengan pusar ya. Kalau laki-laki pas di kepalanya gitu. Itu tempatnya imam ketika sholat jenazah. Nah terkait dengan informasi ini saya nggak tahu persis Pak tempatnya, karena memang selama ini saya waktu itu tahun 2015 itu ya hanya begitu habis sholat fardu memang nggak tanpa zikir, kemudian langsung di sana nggak ada zikir lagi Pak. Jadi begitu ini setiap hari ada yang meninggal. Setiap hari, setiap waktu, hampir setiap waktu ya, bukan setiap hari lagi, setiap waktu itu kemudian sholat jenazah. Jadi begitu assalamualaikum langsung sholat jenazah lagi. Nah memang masalah di mana jenazah tepat harus di depan harus ini ya itu tadi ikhtilaf Pak, ikhtilaf. Jadi tidak mesti harus di depan. Nah kalau itu memang terjadi ya nggak masalah. Ya bisa saja kan memang kita, tapi alhamdulillah kita ini masih yang asli. Ya di depan berdasarkan ini, jadi nggak masalah jenazahnya. Sehingga kemudian tidak sama Pak. Kalau gaib itu memang jenazah nggak ada di situ. Nah ini kan ada di situ, cuman tempatnya di belakang atau di samping misalnya gitu. Nah ini kondisional saja, ya kondisional saja. Jadi terkait dengan masalah ini yang penting sholatnya itu ya ada jenazah atau tidak, sehingga tadi disebut hadir dan gaib. Itu jawabannya. Makasih. Yang lain silakan. Ya, monggo. Kalau ini kondisi tadi, ya. itu kalau menjelang sholat fardu, jadi ini gimana? Misalnya kita mau asar nih, kira-kira diduluin fardunya, nanti habis asar. Iya, fardunya Pak, fardunya dulu. Ya, yang utama, yang afdol. Habis duhur udah agak asarnya agak. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau memang jaraknya habis duhur, ya sholat jenazah dulu kalau masih jauh. Tapi ketika memang 5 menit lagi, 10 menit lagi sebaiknya nunggu asar dulu ya, asar dulu baru kita sholatkan ya, sambil menunggu supaya sholatnya yang banyak. Tapi kalau habis duhur bener kemudian jenazah sudah selesai nggak usah nunggu asar Pak. Ya nggak usah. Ya, kondisi. Jadi sebaiknya segera. Misalnya ya pagi udah meninggal mau nunggu duhur ya misalnya nggak perlu. Terus ini juga ingin saya sampaikan, Bapak Ibu ini kenapa sih kalau meninggal di Reni gitu mesti harus dibawa ke kampung, kumpul sama kakeknya sana apa gitu, merepotkan itu. Itu sih samping biaya, kasihan juga mayit. Jadi ini kan tradisi mengalahkan agama Pak. Jadi di mana dia meninggal, disitulah dikuburkan gitu. Jadi walaupun nggak ini kan repot kan, bayar ambulan gitu kan, bayar sopirnya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ini menghendaki mudah, bukan sulit. Ya, bukan sulit-sulit tuh. Wah ini maunya kecuali ada pesan, ada wasiat, nanti saya dikuburkan di sono.
Nah, itu nanti kalau ini mobilnya dijual nggak apa-apa untuk biaya. Kalau ada wasiat begitu, monggo, namanya wasiat. Kan wasiat itu wajib dilaksanakan. Tapi kalau nggak ada wasiat, tapi wasiat itu pun masih bisa tidak dipenuhi ketika wasiat itu mempersulit keluarga yang ditinggalkan. Ya, kondisinya tidak memungkinkan, harus terbang ke mana, pesawatnya mahal. Pesawat mengangkut orang meninggal sama orang yang hidup itu mahalan orang yang meninggal, betul ya? Iya. Nah, itu nggak tahu itu. Ya begitu, karena begitu gitu kan. Baik, saya kira itu masih ada. Masih ada lagi? Cukup ya. Waktu suruk sudah sampai. Nah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan ditutup dengan bacaan kifaratul majlis. Ya, doa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.